lagi bareng gue Jerry di channel MMTV. Oke guys, so balik lagi dengan podcast. Podcast itu kan biasanya ya, walaupun artian podcast ini sih udah jadi variasi ya. Ini seperti monolog lah ya, monolog. Ya, kembali lagi monolognya si Jerry gitu ya. Monolog apa nih kali ini? Jadi seperti biasa gue membawa berita-berita ya tentang Amerika gitu ya, perihal update-update terkini gitu ya. Nah ini juga banyak yang ditanyakan ke gue pribadi ya. Jadi ini video nggak akan terlalu panjang ya, karena gue hanya menjawab satu kasus yang banyak ditanyakan dan menjadi concern bersama ya bagi orang-orang yang pengen ke Amerika. Seperti yang kita ketahui, ini gue syuting itu di tanggal 6 Januari 2022 gitu ya, 6 Januari 2022. Nah, per tanggal ini gitu ya, ini gue dapet data, gue mau ngebahas tentang Omicron. Nah, ini apa hubungannya Omicron dengan Amerika ntar ya? Omicron, seperti yang kita tahu, COVID itu ya, udah bermutasi. Virusnya ini mulai dari apa segala macam, Delta terakhir tuh sekarang Omicron gitu ya terakhir. Ya, Omicron sendiri ini aku baca dari di info berita gitu ya. Virus COVID-19 varian Omicron sudah ditemukan di 89 negara. Ya, berdasarkan data GISAID ya. Per 28 Desember 2021 ya, beberapa hari yang lalu ya, seminggu yang lalu lah, Inggris masih memiliki kasus terbanyak ya. Nomor 1 ada 40.326 kasus. Nah, itu bisa lebih banyak lagi gitu ya kasusnya ya. 40.000 kasus di Inggris. Amerika Serikat berada di peringkat kedua dengan kasus 12.570, dan itu bisa bertambah ya di tanggal ini ya gitu ya, 12.500, atau pada saat ini dipublish bisa lebih bertambah lagi angkanya. Ini saya membaca tadi saya bilang di tanggal 28 Desember everyone. Jadi Amerika kedua dan ketiga itu ada Denmark ya, Denmark, tapi jaraknya agak jauh. Jadi 1, 2, 3 Inggris, Amerika, Denmark. Lalu apa hubungannya dengan visa? Ya jelas berdampak lah everyone. Ya ada dua hal lah yang penting di sini gitu ya. Dua hal berdampak besar bagi para pelamar visa gitu ya. Para pelamar visa. Yang paling pertama, otomatis akankah diberlakukan karantina di Amerika, ya kan? Sejauh ini seperti yang kita tahu informasinya, kalau kita ke Amerika itu belum ada karantina. Ya, kenapa gue bilang belum? Bisa jadi karantina gitu ya, kan nggak tahu nih Omicron ke depan kayak gimana. Bisa jadi ada karantina. Nah, jadi belum karantina sejauh ini. Nah, kalau adanya Omicron ini, bisa jadi ke depan ke Amerika akan ada karantina. Dan yang kedua, otomatis alasan untuk masuk ke Amerika bakalan bener-bener distrikin lagi, diperketat lagi. Dua hal ini berefek besar dengan adanya Omicron di Amerika, dan Amerika statusnya nomor 2 di dunia. Ingat itu guys, nomor 2 di dunia penyandang Omicron terbanyak kasusnya. Oke, kita bahas yang pertama, karantina. Buat kalian para pelancong yang suka jalan-jalan ya, ada yang dari Turki gitu, Amerika, ke Singapura, Malaysia, kita jalan-jalan pasti menghindari adanya karantina, bener nggak?
Ya, ini ngomongin apa namanya jalan-jalan ya. Kenapa menghindari adanya karantina? Ya habis nanti duitnya di karantina, ya kan? Makanya kemarin itu kan banyak ya artis-artis ya liburannya ke Turki. Orang pada bertanya dong, kenapa sih pada ke Turki? Kenapa nggak ke itu misalnya Eropa? Karena Eropa belum buka, yang baru buka Turki gitu ya. Jadi orang pada jalan-jalan ke Turki, termasuk jadi artis-artis itu pada jalan-jalannya ke Turki atau tidak ke Amerika, benar ya? Jadi jalan-jalannya cuma 2 destinasinya, Turki atau Amerika. Kalian mau kemana? Ke Singapura? Ribet, ada karantina. Malaysia apa segala macam karantina, susah kan? Termasuk Australia masih lockdown, pusing kan? Nah, orang kalau mau karantina, satu, duitnya udah habis duluan nanti buat karantina. Ya ngapa? Orang mau jalan-jalan apa mau di karantina? Ya kalau mau di karantina di rumah aja kan gitu ya. Makanya orang mengurungkan niatnya untuk berjalan-jalan. Nah, para pelancong ini melihat hanya ada 2, Turki dan Amerika. Makanya Turki dan Amerika jadi destinasi favorit para pelancong yang ingin berjalan-jalan. Nah itu dia, dan itu juga yang mungkin yang menjadi alasan kenapa Amerika nomor 2 ya. Apa namanya, jadi varian Omicron banyak di sana gitu ya, terkena kasus Omicron. Nah itu dia repotnya guys. Yang pertama itu tadi karantina. Ya sejauh ini sih Amerika masih tetap tidak memberlakukan karantina. Ya sejauh ini loh. Ya kalau nanti tiba-tiba berubah, ya itu ya lihat nanti gitu ya. Tapi sejauh ini ya masih belum ada karantina. So guys, pesan saya gitu ya, kalau kalian mau ke Amerika buru-buru dari sekarang. Apply visanya apa segala macam buru-buru dari sekarang. Karena apa? Masih belum ada karantina. Dan kalau udah ada visanya langsung ya kalau mau jalan-jalan ya bulan-bulan ini lah gitu ya. Karena apa? Ya karena masih belum ada karantina. Ya tahu sendiri, kita ke Amerika aja tiketnya udah 15 juta, itu minimal pulang pergi ya. Minimal ya. Kalau mau bagus 20 juta berapa tiket? Nah 20 juta udah habis dan besok di karantina. Ya kan konyol ya gitu ya. Makanya ini saran kami karena ada Omicron itu tadi, kalau mau buat visa langsung dari sekarang, kalau mau berangkat ya sekarang juga gitu ya. Ya tapi lebih baik lagi sih memang kalau memang gak ada keperluan ya, kalian gak ada, ditunda dulu lah apa sih namanya jalan-jalannya ya. Kita supaya menjaga juga jangan sampai negara kita kena apa namanya varian Omicron gitu ya, jadi banyak gitu ya kasusnya. Itu yang pertama guys, berdampak nomor 2 Amerika jadi kena varian Omicron. Yang kedua tadi lebih strict Amerika untuk apa namanya menyeleksi gitu ya, lebih strict menyeleksi ya. Pasti dia akan nanya dong, pasti dalam pertanyaan itu akan seperti ini, kamu mau ngapain ke Amerika? Mau jalan-jalan? Mereka akan ngomong, pertanyaannya akan jadi lebih apa namanya dalam. Di Amerika lagi ada Omicron, kamu datang ke sana jalan-jalan bagaimana? Nah itu dia. Itu pasti akan jadi concern sendiri bagi interviewernya yang menginterview kamu. Dia akan berpikir dong, ini orang udah tahu lagi ada Omicron, mau jalan-jalan ke Amerika lagi, bagaimana sih ini orang kan gitu ya. Nah, ya itu dia, makanya saya bilang, dan nggak salah orang Amerika kalau interviewernya menjadi lebih ketat kepada kalian. Makanya banyak yang ditolak, ya, banyak banget yang ditolak jadinya di apa namanya di bulan-bulan ini ya, di bulan-bulan ini. Karena itu dia, alasannya tidak cukup kuat untuk kamu ke Amerika. Untuk apa kamu ke Amerika di tengah varian Omicron yang lagi besar di negara mereka gitu ya. Ya, terus kalian nanya, kenapa kalau nggak gitu dibikin karantina aja Pak Amerika? Ya itu kan negara mereka, bukan negara saya gitu ya. Negara mereka bukan negara saya. Mereka pasti punya perhitungan lah ya, kenapa mereka tidak menutup negaranya dari pelancong gitu. Mereka punya pertimbangan tersendiri, mulai dari segi keuangan apa segala macam, itu mereka punya perhitungan sendiri. Yang perlu kita pikirkan, kita bisa selamat dapat visanya atau enggak kan gitu ya, buat para pelancong itu. Makanya pertanyaan-pertanyaan itu bagus banget. Ini pertanyaan yang bagus. Kak, Omicron itu ada nih di Amerika gini, gimana ya efeknya terhadap visa? Ini dia efeknya. 2 hal ini efeknya.
saya udah kasih tauin bahwa yang pertama ya otomatis ya kamu kalau ada Omicron di sana ya mudah-mudahan nggak dikarantina gitu ya. Yang sampai nantilah gitu, nggak tahu sampai kapan ya, kita doain aja nggak ada karantina terus gitu ya, supaya yang ke Amerika juga nggak habis duitnya buat karantina ya. Oke lah kalau alasannya jalan-jalan masih lebih dimaklumi ya, kamu nggak ke karantina nggak ngebet banget. Tapi kalau misalnya ada urgency, misalnya ada keluarga yang bagaimana gitu di Amerika yang butuh atau jengukan apa bagaimana, ada bisnis kan mau nggak mau dia harus ke Amerika gitu ya, yang harus orangnya ke Amerika. Nah ini bagaimana? Nah itu dia ya, kita doakan saja Omicron ini ya, virus ini yang udah bermutasi apa segala macam bisa ditemukan solusinya gitu ya, bisa selesai dan berakhir dengan baik lah gitu ya. Dan buat kalian para pelancong yang ingin ke Amerika gitu ya, dengan adanya dua hal ini ya itulah dia, kalian coba pikir-pikir lagi gitu ya. Kalau memang kalian mau ke Amerika ya saatnya gitu ya bikin selagi masih tidak ada karantina gitu ya. Dan ya itu dia tadi, masih ya sulit sih bikin visanya karena pertanyaannya akan lebih banyak. Tapi ya it's okay, nanti bisa kita diskusikan gitu ya. Gimana sih cara interviewnya gitu untuk bagusnya, gimana pertanyaannya kayak gitu ya. Oke, so that's it everyone. Itu aja konten-konten kami tentang kabar Omicron. So don't forget to subscribe jika kamu suka channel ini, di like, komen, dan di share ke teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Itu aja guys, bye bye.